Shalom, selamat pagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. God is good all the time. Ayo kita puji Dia. I bless your name, I bless your name. I give you honor, give you praise. You are the life, the truth, the way. I bless your name, I bless your name. I bless your name, I bless your name. I give you honor, give you praise. You are the life, the truth, the way. I bless your name, I bless your name. I bless your name, I bless your name. I give you honor, give you praise. You are the life, the truth, the way. I bless your name, I bless your name. I bless your name, I bless your name. I bless your name, I bless your name. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, ya. My God is always faithful. Tuhan kita selalu setia. Tidak hanya itu, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. El Shaddai, ya, the all sufficient one, ya. Allah yang selalu mencukupi, ya, lebih dari cukup buat kita, the Almighty God, El Shaddai. Nah, ada tentunya hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa memiliki, mengalami apa yang Dia janjikan, ya, seperti yang kita lihat dari banyak firman Tuhan, ya. Salah satunya adalah apa yang tertulis di Efesus 6, ya. Saya bacakan Efesus 6 mulai ayat 13 ini, ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kalau kita perhatikan di ayat 14 ini, ya, sampai dengan ayat yang ke-15 khususnya 18, ya, itu sering dikatakan sebagai perlengkapan senjata rohani, ya, perlengkapan senjata perang secara kerohanian tentunya, ya. Jadi dikatakan ada ikat pinggang kebenaran, ya, di ayat 14, ada baju zirah keadilan, ada kasut, ya, atau sepatu, ya, alas kaki, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Lalu ada perisai iman. Lalu ada di ayat 17 ketopong keselamatan, ya, seperti helm itu. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kata firman di sini rema,
ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kalau kita ingat Roma 8 ayat 26 berkata, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi Roh sendiri menolong kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan selanjutnya dikatakan bahwa Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui bahwa kita itu dalam tuntunan Roh Kudus kita berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi ini menggenapi ya, cocok dengan yang dikatakan di sini. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Izinkan roh kita yang sudah lahir baru itu memimpin kita dalam doa, ya. Ada Roh Kudus yang akan mendorong kita sehingga waktu kita berdoa itu, walaupun kita punya pokok doa, kita punya daftar doa, katakan seperti itu, tapi waktu kita menyuarakannya, kita mengizinkan Roh Kudus itu memimpin kita, ya. Karena Roh Kudus yang paling tahu. Sepertinya kalau kita berdoa dalam tuntunan Roh Kudus itu, kita sedang membaca satu blueprint di sorga, satu buku yang isinya itu rencana Tuhan bagi orang-orang kudusnya, termasuk buat kita. Jadi kalau kita berdoa untuk seseorang misalnya, atau untuk gereja di mana kita melayani, lalu kita izinkan Roh Kudus menuntun kita untuk berdoa, maka pokok doa itu akan diarahkan seperti yang Tuhan inginkan, yang ada di surga, di dalam blueprintnya. Kita ingat Mazmur 139 ketika Daud berkata, dalam kitabmu tertulis hari-hari yang akan aku lalui sebelum semuanya itu ada. Jadi sudah ada plan Tuhan di sana, rencana Tuhan buat kita. Lalu kita tahu di Yeremia 29 ayat 11, dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu, yaitu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Lalu kalau kita ingat doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kita berharap apa yang Tuhan rancangkan yang ada di surga itu, yang tertulis dalam kitab Tuhan itu, hal-hal yang baik, yang mendatangkan hal-hal yang penuh harapan di masa depan, itu terjadi dalam hidup kita, juga terjadi dalam diri orang-orang yang kita doakan, atau dalam pelayanan yang sedang kita doakan. Jadi kita nggak paksa Tuhan, kita nggak ngotot, tapi kita mendoakan apa yang Tuhan rancangkan itu bisa terwujud seperti yang Dia rencanakan. Nah, itu berdoa di dalam roh. Lalu dikatakan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kenapa nggak putus-putusnya? Karena begini ya, kita perlu lihat di ayat sebelumnya itu ya, ayat 17 ya. Dan terimalah ketoprak keselamatan, yaitu helm, dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Artinya dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain dikatakan with all kinds of prayer, ya. Jadi artinya itu dalam segala doa, ada banyak jenis doa. Sama seperti ya saya sering cerita di banyak tempat. Kalau kita lihat bola ya, sama-sama bulat ya, bundar bulat. Ada bola yang digunakan untuk main sepak bola, ada bola yang digunakan untuk main basket, ada bola yang digunakan untuk main volleyball, ada bola yang digunakan untuk main tenis, ada bola yang digunakan untuk main tenis meja, semuanya bola, termasuk bola bekel. Zaman sekarang udah jarang ya kita dengar bola bekel. Kalau zaman dulu sekian puluh tahun yang lalu itu mainan anak-anak perempuan ya, main bola bekel, semuanya bola. Ya, tapi jenisnya itu beda karena maksud tujuan penggunaannya juga berbeda. Kalau kita main sepak bola misalnya, bisa nggak kita pakai bola basket? Ya bisa, tapi nggak nyaman, nggak enak karena itu bola basket bukan diciptakan untuk ditendang. Bola basket diciptakan itu untuk di-dribble ya, digunakan dengan tangan. Kalau bola kaki ya, sepak bola ya, itu memang bola yang digunakan di situ bola yang memang untuk ditendang ya.
Bola voli beda lagi, ya walaupun agak mirip sih dengan sepak bola, tapi bola voli beda. Karena bola voli dipakai untuk permainan voli menggunakan tangan, dipukul, ya, bukan dipegang. Bola basket itu di dribble istilahnya, ya, nggak boleh ditendang, boleh dipegang tapi nggak boleh lebih lama dari 1-2 detik gitu ya. Ya harus segera dioper ke tempat lain dan nggak boleh dibawa lari kecuali kita sedang ada istilahnya kalau shooting itu ya, shoot, nembak, melemparkan bola basket ke gawangnya ya, ke keranjangnya, itu ada teknik yang namanya sambil running, sambil berlari ya, lalu kita melemparkan bola itu ya sambil melompat ya. Kita bisa pegang bola itu untuk waktu beberapa detik. Jadi ada aturannya ya, masing-masing berbeda. Kalau main pingpong beda lagi, bolanya kecil. Main bola tenis ya, kalau pingpong kan tenis meja, ini tenis yang dipakai di lapangan besar, bolanya beda lagi. Dan aturannya beda, cara menghitunginya juga beda. Doa juga begitu, ya. Dalam segala jenis doa dan permohonan. Jadi artinya begini, dikatakan di sini kan ada pedang roh, ada firman Allah. Jadi waktu kita berdoa itu, kita buka telinga kita supaya kita bisa mendengar firman-Nya. Sebab firman di sini adalah rema. Jadi kita tuh berdoa nggak satu arah sebenarnya ya. Kalau bisa main musik bahkan sambil kadang-kadang memuji menyembah Tuhan ya. Habis satu pokok doa kita berhenti, terus kita nyanyi lagi memuji menyembah Tuhan. Kita menundukkan hati kita mendengar dia bicara apa. Kadang-kadang ada dorongan, ada rema di hati kita. Ayo kita suarakan itu. Itu digunakan dalam segala jenis doa. Nah, ada yang namanya doa iman ya. Ada yang namanya doa syafaat. Kalau dikatakan di sini kan, tak putus-putusnya permohonan untuk segala orang kudus. Itu di ayat ke-18. Kenapa tak putus-putusnya? Karena waktu kita berdoa untuk orang lain, bahkan termasuk untuk diri kita, ada yang namanya kehendak bebas. Dan kehendak bebas itu tergantung pada kita masing-masing. Jadi kalau kita mendoakan seseorang, memang tidak sekali ya, bahkan berkali-kali ya. Karena selalu melibatkan banyak melibatkan kehendak bebas dari orang lain. Jadi bisa saja kita doakan sekarang dia sudah mau, tapi besok ada lagi gangguan dan bisa saja dia berubah. Itu sebabnya juga kalau kita baca di Lukas 18, Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan untuk menjelaskan supaya kita tidak jemu dalam berdoa. Lalu dia ceritakan tentang seorang janda yang selalu datang kepada seorang hakim yang lalim dan berkata, belalah perkaraku. Dia terus datang sampai akhirnya si hakim memutuskan, udahlah saya bela aja lah dia daripada merepotkan. Lalu Tuhan bilang, kalau hakim yang lalim aja itu bisa diubah oleh janda yang tekun, apalagi Bapamu yang di surga, yang selalu ingin hal yang baik buat kita. Nah, ini yang namanya doa syafaat ya, doa untuk orang lain. Tapi ada juga doa yang sifatnya permohonan dan itu Tuhan janjikan buat kita. Nah, saya punya beberapa buku renungan harian. Nah, salah satu bukunya ini saya mau bacakan ini ya. Saya langsung terjemahkan aja ini. Believe and receive ya, percaya dan terimalah. Lalu ayat ini dari Markus 11 ayat 24. Ini ayat yang terkenal kalau bicara soal doa yang dikabulkan atau doa iman, doa permohonan. Ini beda dengan doa syafaat. Doa syafaat itu melibatkan kehendak bebas orang lain. Tapi kalau doa permohonan atau doa iman ini adalah doa yang untuk kita ya, biasanya untuk kita pribadi dan kita tahu ada dasar firman-Nya. Ya, dikatakan di sini karena itu therefore I say unto you ya, apapun yang kamu inginkan pada saat kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan kamu terima. Jadi percaya dulu ya. Kemudian dikatakan di sini, the key to effective prayer ya, kunci untuk doa yang berhasil, yang efektif, yang mujarab adalah untuk percaya tanpa ragu bahwa kita sudah memiliki
hasilnya yang kita inginkan itu. Ya, kita tidak berbicara kepada gunung-gunung masalah di hadapan kita, ya, untuk meyakinkan diri kita atau untuk membangun iman kita. Kan kadang-kadang untuk membangun iman kita itu kita perlu memperkatakan firman Tuhan, ya. Tapi dikatakan di sini tentang Markus 11 ayat 24 ini, kita tidak berbicara kepada masalah yang sedang kita hadapi itu untuk meyakinkan diri kita atau untuk membangun iman kita. Tetapi kita berbicara kepada gunung-gunung masalah yang sedang kita hadapi itu karena kita tahu bahwa gunung-gunung masalah itu harus nurut sama apa yang kita katakan. Ya, ini perlu kita renungkan, kita camkan ya. Itu sepertinya kita ini sedang berkata kepada seekor anjing yang ngelawan, yang tidak mau taat. Ya, if you know that, ya, as the dog owners, you have authority over the dog. Jadi artinya begini, kalau kita tahu bahwa kita punya seekor anjing, kita pemiliknya, ya. Kita ngerti bahwa kita punya otoritas atas anjing tersebut. Maka waktu kita gunakan otoritas kita untuk memerintahkan anjing tersebut, kita nggak berpikir dua kali. Ya, anjing yang kita miliki itu mengenali suara kita. Dan dia juga tentunya tahu ya bagaimana sikap kita, dan anjing kita itu juga mengerti otoritas kita. Itu. Tapi kalau kita berbicara kepada anjing yang lain yang sedang lewat ya, kita nggak bisa pasti ya apakah anjingnya itu akan mengikuti perkataan kita, atau kalau kita usir apakah dia langsung nurut ya. Itu nggak terlalu yakin karena kita nggak kenal anjing tersebut, nggak tahu anjing tersebut juga nggak kenal suara kita. Jadi istilahnya itu dibandingkan seperti itu. Artinya tidak sama ya soal keyakinan atau kepastiannya. Kalau kita bicara sama anjing yang asing ya, yang lewat itu, kita berbicara dengan harapan bahwa anjing itu yang kita nggak kenal itu, yang kita nggak tahu itu akan menuruti seperti yang kita harapkan ya. Tetapi kita nggak gitu yakin ya sampai kita lihat hasilnya. Kita hanya berjalan menurut apa yang kita lihat ya, bukan berdasarkan iman. Nah, dalam hal doa juga begitu. Kalau kita berbicara kepada masalah kita atau penyakit-penyakit yang sedang mungkin menyerang kita, sebelum kita itu yakin, maka hasilnya itu nggak terlalu berdampak ya, nggak langsung kelihatan hasilnya. Jadi kunci untuk doa yang efektif itu adalah mengetahui hasilnya dengan pasti sebelum hal itu terjadi. Ini yang dikatakan di Markus 11 ayat 24 ya. Kita begitu yakin akan kehendak Tuhan, tentunya yang tertulis dalam firman-Nya itu sudah menjadi milik kita yakin itu, dan karena kita tahu otoritas kita di dalam Kristus, dan juga kita percaya bahwa hal-hal yang rohani dan hal-hal yang fisik itu akan terjadi persis seperti yang kita harapkan ya. Dengan kata lain, kita yakin bahwa itu akan terjadi seperti yang sudah terlihat ya di alam rohnya ya. Kita sudah melihat secara rohani. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan? Harus banyak waktu merenungkan firman dan doa ya. Sampai keyakinan itu muncul di hati kita. Ini nggak bisa dipaksakan. Coba ya teman-teman lihat orang-orang yang punya badannya keren ya, misalnya kayak Aderai. Ya, dia kasih tahu caranya bagaimana supaya badannya bisa seperti dia. Tapi untuk bisa kita memiliki badan seperti itu, ya kita mesti lakukan apa yang dia sampaikan dan dilalui dengan kesetiaan. Tidak bisa semalam jadi ya. Direnungkan firman Tuhan begitu rupa sehingga itu menjadi satu keyakinan yang muncul di hati kita, sehingga kita nggak goyah ya
hasilnya seperti apa, karena itu firman sudah tertanam di dalam hati kita. Ketika Roh Kudus memberikan kesaksian di dalam hati kita, dalam roh kita, maka kita tahu bahwa perkataan kita yang kita ucapkan itu akan mempengaruhi, membuat perubahan di dalam alam jasmani yang kita lihat ini. Nggak ada rumusannya untuk hal ini. There is no formula for this ya. It is the fruit of a relationship with God through His Word. Artinya apa? Artinya ya memang nggak ada formula untuk hal ini. Ini cuma buah atau hasil dari hubungan kita dengan Tuhan melalui firman yang kita baca, yang kita renungkan, yang membawa kita sampai kepada keyakinan yang penuh. Tidak hanya keyakinan yang penuh, tapi ada iman dan otoritas yang kita peroleh di dalam nama Yesus. Amin.